Terima kasih yang mulia. Pak Maliki, Pak Marhaini dan Pak Riyadi mendengar suara saya? Saudara terdakwa mendengar suara saya? Pak Abdul Wahid, saudara terdakwa? Bisa. Baik. Pak Maliki, Pak Marhaini dan Pak Fahriyadi serta Bu Khairia, kami hanya sedikit saja lagi mengkonfirmasi dakwaan dari penuntut umum dan keterangan saksi-saksi yang sudah ada di persidangan. Baik, Pak Marhaini. Ya, baik. Kami hanya mengkonfirmasi dakwaan penuntut umum serta keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan. Nanti bisa saya tanyakan secara bergantian biar lebih cepat. Ini ke Pak Maliki dulu, Pak Maliki ya. Ya, baik. Nah, Pak Maliki, terdakwa atau bupati ini meminta kepada Pak Maliki komitmen fee 10% dari nilai kontrak, ya kan? Nah kemudian bagaimana ada pembicaraan sedetail itu dengan Pak Bupati, dengan Pak Maliki? Kalau sudah pakai kerjaan Bapak, pokoknya setelah beliau menyampaikan. Ya di mana itu Pak? Di Jerman. Ya. Baik. Nah kenapa setelah ada permintaan 10% itu Pak Maliki minta ke kontraktor 15%? Karena saya kan mau operasional Pak. Operasional apa ini Pak? Saya nggak jelas, nggak mungkin. Oh bagian Pak Maliki maksudnya? Ya betul. Oke. Ya, baik. Nah, kemudian Pak Marhaini, Ya. pernah tidak Pak Marhaini membicarakan tentang fee 15% ini dengan Pak Bupati? Tidak pernah. Pak Fahriyadi? Tidak pernah. Ya, mungkin dengan pertanyaan sama ya, saling disimak juga Pak Fahriyadi dan Pak Marhaini, gitu ya. Baik. Nah, kemudian pada saat Pak Marhaini dan Pak Fahriyadi membicarakan tentang komitmen fee 15% ini, ada tidak saat itu dibicarakan bahwa fee ini untuk Pak Abdul Wahid? Tidak ada ya Pak. Tidak ada. Nah, kemudian itu soal 15% tadi ya. Nah, setelah disepakati komitmen fee 15% ini tadi, adakah juga ditentukan detail cara pembayarannya, termin 1, termin 2 seperti itu? Tidak ada. Ya. Pak Fahriyadi? Tidak ada ya. Oke. Nah sekarang Bu Khairiyah, Ibu kan membuat daftar paket ya, daftar paket pekerjaan sumber daya air. Itu ada 7 apa 8 proyek dari Bu? Awalnya 8 sesuai DPR Pak. Kemudian Satu paket kan nggak ada lokasi pemotongan biaya juga jadi 97. ya, pada saat Ibu susun daftar paket proyek bidang SDA yang akan dilelang ya, apakah saat itu Ibu mengetahui bahwa daftar paket ini akan diserahkan kepada Bupati? Dibilang Pak Haji, jadi Pak mau dilaporkan ke Pak Bupati ada. Oh ada disampaikan begitu. Baik. Nah setelah selesai Ibu ketik nih selembar gitu kan, apakah Ibu pernah melihat coretan tulisan tangan dengan pensil tulisan Pak Maliki? Saya dengan pen warna biru Pak. Ya? Tulisan Pak Maliki warna biru pennya. Oh, yang dengan pensil ada lihat?
Benar, Ibu Hairiah pernah melihat? yang sudah bertulis Pak. Ya, sudah bertulis. Ya, katanya sudah sama Pak Bupati kan, cuma tulisannya itu tulisan Pak Maliki. Tulisan Pak Maliki. Apa yang Ibu lihat dan baca di situ? Ada calon-calon pemenang itu Pak. Ya, apa yang dibaca, Bu? Ibu kan lihat, Ibu baca apa tulisannya? Kan dari daftar paket saya kan saya dirajang. Itu kan di sampingnya itu Haryadi. Sampingnya itu namanya Pak Haryadi. Saya Pramayaka, maka ini misalnya gitu Pak tulisannya. Ya, Ibu lihat itu ya. Baik. Nah, dari 7 paket tadi Bu ya, 2 dimenangkan Pak Marhaini dan Pak Haryadi, Hanamas dan Kalpataru. 5 yang lain bagaimana Bu? Apakah dengan pola yang sama kemenangan lelangnya? Polanya sama, cuma yang satu diulang Pak karena dia gugur. Bu boleh buka masker? Yang satu diulang karena gugur di Pak di administrasinya. Ya, akhirnya 4. Diulang ya. Tapi menang lagi dia. Diulang dengan masuk mata perusahaan yang lain. Ya. Menambah ini. Menang juga. Ya. Baik. Berarti ini kita mau kasih gambaran yang sama dan adil, Bu. Ini 7 paket proyek. 2 menang dengan cara yang sama. 5 juga dengan cara yang sama. Ya. Ibu koreksi kalau saya salah. CP Hasrat Mandiri. Ya. Siapa ini, Bu? Penyedia. Orangnya, kontraktornya siapa? Samsuni Pak. Samsuni. Haji Samsuni. Haji Samsuni. CP Lopita. Betul? Juruk. Menang. Menang. Haji Haji Uluk. Ulun. Uluk. Ulu. Uluk. Belum. Ulu. CP Agung Perkasa. Betul. Samsul Hamidan. Betul. Kemudian CV Tunggal Perkasa. Tunggal Perkasa yang modalnya Odong. Hah? Odong. Odong. Oke. Kemudian CP Berkat Mulia. Di Sulai. Betul. Benar? Ini pemenangnya semua 7 paket ini? Ya. Ya. Pak Maliki. 5 perusahaan atau kontraktor pemenang lain apakah juga memberikan fee 5% kepada Pak Maliki? Kalau Haji Ulum kan meninggal Pak, ya ada. Meninggal. Ya. Haji Ulum meninggal. Terus? Dari 50 Bapak Daer. Hah? 50 katanya SKM. Kemudian Hamidan, lah segala merasa. Hamidan? Abdul Hamidan dulu Pak. Hamid, Samsul Hamidan. Samsul Hamidan, nah, ada ngasih ya? Ya. 40 juta. Haji Samsuni belum Pak. Ya. Ada Pak, Marhaya sama Pak Haryadi. Ya. Oh, Haji Samsudin belum? Ya, Samsudin belum. Oh, Haji Ulum belum, sama meninggal. meninggal. Haji Sulai? Haji Sulai itu kalau besar 50 ada Pak. Berarti semua mengasih dengan pola yang sama. Begitu Pak ya, 15% ini ya tadi ya? Belum Pak. Ya, betul. Nah, kemudian Bu Hairiah nih masih. Nah, kita mau lihat nih. Ini kan LPSE ini kami download Bu ya, benar ya? Seperti ini. CP Hanamas Pak Marhaini, gitu ya. Apakah sama nih? Yang masuk itu ada 8, akhirnya yang mengajukan penawaran tinggal 1. Apa seperti itu sama polanya? Belum tentu Pak, ada yang nawar, yang nembak. Kalau yang dirajang kan ditembak oleh jurusdi Pak. Ditembak. Tembak Maksudnya? menawar itu Pak. Penawar terendah. Ya. Terus yang cepi gemilang. Ya, gitu. Oke. Akhirnya? Tapi gugur di teknis Pak. Oh, jadi belum tentu yang terendah yang menang. Belum tentu Pak. Oke. Itu sama pola seperti itu. Ada 12 perusahaan, akhirnya tinggal Kalpataru yang menang gitu. Sesuai yang masuk dievaluasi, kalau lulus administrasi teknis saja itu menang. Nah, apakah Bu Hairiah juga menangani di bidang yang lain selain SDA? Ada Pak. Dengan pola yang sama seperti ini? Kalau yang itu saya nggak tahu yang. Bukan. Sebelum lelang, Ibu bocorkan dokumennya atau persyaratannya. Kan bukan bidang saya Pak. Saya Oh, nggak tahu. lain. Ya. Ibu hanya di bidang SDA. Bidang saya kan memiliki kan yang memanggil saya di ruangan.
Ya, PPK. hanya di bidang SDA. Ibu mengetahui di bidang lain, Bina Marga atau Cipta Karya? Nggak tahu. Baik. Akhirnya diumumkan menang. Ya. Sama ini, termasuk 7 kontraktor tadi, perusahaan tadi. Begini cara menangnya. Satu tadi kan diulang Pak. Ya. Salah tadi ya. Ya, kurang lebih begini. Oke. Nah, kemudian tadi ya kembali ke Pak Maliki ya. 2 kali bertemu dengan Marhaini dan Pak Riyadi setelah membawa daftar. Ya Pak Maliki ya. Pak Maliki. Ya. Nah tadi Bapak menyebut melaporkan kepada Bupati untuk meminta persetujuan Bupati. Yang kami tanyakan adalah apakah persetujuan Bupati ini syarat mutlak untuk pemenang lelang? Kami sebagai bawahan Pak harus lapor melaksanakan siapapun untuk orang PNS Pak. Saya yakin yang mungkin kami berangkat untuk lapor. Nah, jadi kami laporkan ini ke paket pekerjaan lelang. Ini rencana usulan pemenangnya ini. Dan beliau pada prinsipnya setuju itu Pak. Ya. Persetujuan Bupati dalam bentuk apa Pak? Lisankah, tertuliskah, atau seperti apa? Perlu Pak, sudah dibilang Pak, soal pegawai negeri itu secara kita tulis itu harus sepotong pimpinan. Oh, pengetahuan pimpinan, gitu ya. Oke. Nah, kalau gitu sepengetahuan Pak Maliki, apakah Pak Bupati mempunyai kewenangan untuk menentukan kontraktor yang memenangkan lelang di PUPR, Pak? Kalau kewenangan memang tidak ada, tapi kalau hanya kewenangan sebetulnya dengan Pokja, tapi karena Pak Bupati tadi karena ada minta P ya, gitu Pak. Nah untuk supaya tercapai yang diminta itu salah satunya tekniknya itu adalah menyampaikan kepada calon pemenang persyaratan yang harus dipenuhi Pak. Ya, itu yang dilakukan Bu Khairia tadi, menyampaikan persyaratan. Pak Maliki tadi Pak. Ya. Oke. Nah, kemudian pertemuan kedua tadi April 2021 ya. Nah, itu bagaimana Pak Marhaini menyepakati nilai 300 juta dan Pak Pahriyadi 240 juta? Ada dibicarakan nggak juga termasuk cara pembayarannya melalui mujib? Tidak ada, ya. Tidak ada ya, Pak Pahriyadi? Ya. Ya. Nah, kenapa tidak langsung ke Pak Maliki diserahkan? Kenapa harus melalui mujib? Pak Marhaini? Nah, karena melalui komunikasi dengan Pak Maliki, dia meminta saya menjadi kepada Mujib, dan Mujib itu memang pekerjaannya sebagai objek itu tetap. Sebagai Gojek? Gojek? Jadi dia yang sering keluar perkara. Gojek? Dia bilang pegawai ya? Mujib berkas itu Pak. Oke. Pak Pahriyadi? Apa seperti itu Pak? Ya. Kompak berarti sama ya melalui mujib. Ya. Oke. Ketika Pak Marhaini dan Pak Pahriyadi tahu bahwa uang fee itu untuk Pak Bupati, kenapa tidak diserahkan kepada ajudan Abdul Latif? Tidak ada urusan, karena Pak, kita yang meminta kepada kita itu hanya Pak Maliki Pak. Ya. Pak Pahriyadi? Sama seperti itu ya, yang meminta Pak Maliki menyuruh Mujib mengambil kertas kita Pak. Ya. Tapi kenal ya sama Abdul Latif? Kenal? Tahu? Siapa lagi? Hadi Hidayat. Hadi Hidayat, ajudan tahu? Hadi Hidayat, Abdul Latif tahu ya? Ya, Abdul Latif tahu, yang lain tidak tahu Pak. Oh ya, Abdul Latif. Nah, gitu ya. Nah, kemudian
195 juta tadi ya, 125 juta dan 70 juta gitu ya. Bagaimana Pak Marhaini dan Pak Pahriyadi tahu bahwa uang itu telah diterima oleh Pak Maliki? Pak Marhaini? Selain mungkin Pak. Ya, Mujib melaporkan. Ya, Oke, baik. Setelah itu, ada tidak Pak Marhaini dan Pak Pahriyadi mengkonfirmasi bahwa uang 195 juta itu telah diterima oleh Bupati? tidak ada. Pertama itu tidak ada konfirmasi kita, Pak. Tidak ada lagi. Baik. Setelah itu selesai gitu aja, Mujib aja ya semua ya. Baik. Nah, itu dari mana Pak sumber uangnya? Uang pribadikah, uang proyekkah, atau apa? Uang keuntungan dari pekerjaan itu, Pak. Kan belum selesai Pak. Bagaimana Bapak sudah punya keuntungan? Karena kita sudah mengerjakan hampir selesai, dan kita sudah mengambil uang itu, Pak. Uang apartemen itu, Pak. Kontrak Juni Bu ya, Bu Air ya. Apartemen itu yang kita serahkan. Ya, kontrak 10 Juni Pak. Ya. Termin pertama cair Juli. Ya. Setelah termin pertama ini Bapak cairkan 125 dan 70. Ya. Nah, bagaimana sudah ada keuntungan? Jadi begini, Pak. Setelah uang muka itu cair, kita serahkan 125 juta, Pak. Ya. Kan setelah pencairan termin pertama. Kompang sama alat itu, Pak. Iya. Ya itu berarti kan uang dari proyek itu Pak. Itu pekerjaan Pak. Ya. Jadi saya bayarkan tuh kira-kira gini Pak. Ya. Tanggal 1 Juli cair termin pertama, betul Bu Air ya? Ya? Uang muka. Ya kan? Itu pekerjaan sudah jalan belum? Baru mau jalan. Gimana Pak Marhaini? Belum. Tapi Pak Marhaini dan Pak Pahriyadi sudah ada keuntungan. Ya makanya saya tanya, sumber uang itu apakah ketika masuk termin langsung dipotong begitu Pak? Ya. Ya, begitu uang muka dapat, langsung kita serahkan Ya. sebagian, Pak. Berarti uang proyek. Ya. Ya. Di Bank Kalsel. Ya Pak. Ya betul. Makasih. Bank Kalsel ya. Betul Bu Air ya? Transfernya ke Bank Kalsel. Kasar semua Pak. Semua ke Bank Kalsel. Ya. Nah, kemudian Pak Maliki, ya Pak Maliki. Nah, sebelum ke Pak Maliki nih, masih Pak Marhaini dan Pak Pahriyadi ya. Nah, sebagai pemilik uang, karena sudah dalam penguasaan para saksi nih, Pak Marhaini dan Pak Pahriyadi, uang dari proyek di bidang SDA tadi ya. Ini juga saudara para saksi juga sudah disumpah dan sudah membenarkan memberikan uang 125 dan 70 juta. Sebenar-benarnya ini ya, Pak Marhaini dan Pak Pahriyadi, uang yang saudara berikan kepada Mujib untuk diserahkan kepada Maliki itu untuk Maliki atau untuk Pak Bupati Abdul Wahid? Untuk Maliki ya. Oke, benar ya? Baik. Nah, oke, selanjutnya nih Pak Maliki, kami mengkonfirmasi keterangan Pak Marwoto dan Pak Abraham Radi. Ya, sekitar awal bulan Juli 2021, Pak Maliki bersama-sama dengan Marwoto dan Abraham Radi bertemu dengan kurir utusan Sahrul orang Kejati di halaman RRI Banjarmasin. Benar Pak Maliki? Betul. Ya betul. Bertiga ya. Nah, Marwoto dan Abraham Radi melihat Pak Maliki menyerahkan uang 300 juta kepada kurir tadi. Betul? Betul ya. Ada peristiwanya ya. Nah, Pak Sahrul ini kasih ekonomi moneter di Kejati Kalsel. Ya. Pertanyaan kami Pak, apakah uang 300 juta
yang Pak Maliki serahkan kepada Sahrul itu melalui kurirnya adalah uang dari Pak Marhaini dan Pak Riyadi yang Bapak terima dari Mujib tadi? Betul Pak, sebagainya jadi 190 juta ya Pak. 195 juta tadi ya. Oke. Nah setelah itu bertiga, Pak Maliki, Pak Marwoto dan Pak Radi bertemu dengan Pak Sahrul di kantor Kejati. Di ruangan Mas Sahrul. Di ruangan? Oh. Ya. Nah, apa maksud Pak Maliki menyerahkan uang kepada Sahrul itu? Bagian fee proyek kah atau seperti apa? Jadi gini Pak, sebenarnya di tahun 2013 sampai 2016 itu ada kontraktor kerja di bidang sumber daya air. Dia juga Pak sama. Mungkin mereka tuh pecah di BN Pak, lalu sampai pengaduan ke Polda Pak. Padahal mereka tuh sudah berdamai melalui surat perjanjian damai. Akhirnya Polda tidak bisa menyerahkan berkas ke pengadilan tinggi untuk menyatakan putusan satu. Jadi sudah keluar dari. Nah jadi mungkin kajian di pasal itu lihat ada nama saya sebagai saksi. Saksi itu sebagai berkas. Jadi sebenarnya itu masalah oral Pak, tapi karena melihat saya sebagai berkasnya sampai bahwa jangan segitulah kan minta aku uang yang mana kan. Kebetulan Sahrul sama Marwoto itu sudah kenal baik, karena mereka mungkin sudah ada stok yang udah juga. Oke. Ya. Jadi masalahnya itu coba. Ya. Pekerjaan saya yang sudah selesai, konfliknya itu Pak. Cuma karena kontraktor yang bermasalah itu saling menusuk, mungkin juga itu nama saya ada sebagai saksi. Ya. Itulah Sahrul itu Baik. Berarti saat itu ada penyelidikan di Kejati Kalsel begitu Pak Maliki? Tidak sampai penyelidikan, mereka sama rombongan di seksi militer itu pernah ke Muntai, ke kantor kami di bidang mereka, lalu mempermasalahkan mau memeriksa atau mau siapkan berkas menanyakan dari paket 13 sampai 13 yang ditekan oleh kontraktor bersangkutan. Ya. Oke. Saya kan karena memeriksa itu apalagi yang mulai mesin itu perjalanan berjauh Pak. Kalau aparatur sampai memanggil kami itu 3 kali, ya sakit lah ada. Dan ini penting kami urusi yang dikatakan itu sudah. Itu aja Pak. Ya. Yang kami tanyakan Pak, apa hubungan pemberian Pak Maliki 300 juta kepada Sahrul ini dengan Pak Bupati? Dengan siapa Pak? Dengan Pak Bupati. Hubungannya saya kan melapor ke Pak Bupati. Pak kata saya kan ini ada masalah proyek sumber daya air 2013 sampai 2016. Ya saya kan karena ada masalah soal ini kok begini Pak? Itu ya hubungannya. Ya, maksudnya kan permasalahan di bidang SDA saat itu Pak ya. Ya, apakah ada bupati juga diperiksa sebagai saksi oleh Kejati? Sampai Pak. Tidak ada. Dan saya akan melapor Pak, kata Bupati selesaikan untuk nama saya. Ya, baik. Nah, kemudian Pak Maliki, semua saksi yang menerima uang dari kontraktor sebagai perantara dalam perkara ini ada Pak Marwoto, Abraham Radi, Rahmanin. Sebentar Pak Anu ya Pak Kasukum ya, ini waktu sudah menunjukkan jam 6.04. Oh. Kita belum asar ya. Gimana kalau kita sekolah aja dulu? Nanti kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Setuju ya mulia. Ya. Oke gitu ya. Sekarang saksi lah juga terdakwa. Pak Jaksa mau buka puasa. Kalau kita udah ibadah sholat asar yang belum kita laksanakan ya, ini sudah. Terima kasih yang mulia. Pak Marhaini, Pak Maliki, dan Pak Fahriyadi jelas mendengar suara saya. Pak, Recording in progress. Pak Abdul Wahid dengar suara saya? Ya, benar suara. Baik. Kami lanjutkan Pak. Pak Marhaini dan Pak Fahriyadi. Pada saat itu
pada saat membicarakan komitmen V dengan Pak Maliki tadi, apa yang membuat Pak Marhaini dan Pak Pahriyadi yakin akan mendapatkan proyek tersebut? Kalau yakin sekali tidak dapat. Ya. Tidak bisa buat maksimal. Apakah pada saat itu Pak Maliki sudah menjabat ke PLT Kadis PUPR? Sudah. Sudah. Apakah Pak Maliki saat itu menjabat Kabid Sumber Daya Air? Benar. Ya. Apakah Pak Maliki saat itu juga menjabat sebagai PPK terhadap proyek-proyek ini? Ya. Baik. Nah, Pak Maliki ya, kemudian pada tanggal 15 September 2021 Pak ya. Nah, bagaimana ini Pak Maliki memerintahkan Mujib meminta uang kepada Pak Marhaini dan Pak Pahriyadi ini Pak Maliki? Karena Pak Mujib mau berkas pencairan, Pak. Berkas? Jadi saat itu Pak Maliki mengetahui adanya pencairan. Iya, karena atas satunya berkas dua berkas rekan saya Pak Pertama. Oke, berkas pencairan termin kedua itu Pak ya. Pertama. Yang 15 September Pak. Iya, Pak Pertama Pak, sebelum Pak. Ya, betul. Nah, kemudian Pak Maliki dijemput oleh KPK, Pak Pahriyadi juga ya, Pak Marhaini malamnya ya. Ya. Pada saat itu Pak, operasi tangkap tangan atau OTT KPK, apakah Pak Abdul Wahid juga dijemput oleh KPK? Pak Marhaini? Tidak ada ya? Tidak ada. Bu Hairiah ikut dijemput KPK? Dijemput di rumah adik. Di rumah adik? Iya, pada saat awal kemarin. Malam-malam? Iya. Oke. Nah, kemudian Pak Maliki ya, saksi Pak Maliki sudah divonis dalam perkara ini ya, selaku penerima, kemudian sudah berkekuatan hukum tetap ya Pak Maliki? Sudah ya. Nah, dalam perkara Pak Maliki itu pihak pemberinya siapa? Apakah Pak Marhaini dan Pak Pahriyadi ini? Ya. Ya. Ini dari Pak Yadi Pak. Ya, betul. Nah, kemudian kami masuk ke dakwaan gratifikasi ini Pak, pasal 12B. Di sini disebutkan pemberian dari Pak Maliki 500 juta untuk jabatan PLT Kadis PU. Ini bagaimana awal ceritanya Pak? Ceritanya kan sekitar bulan Desember 2018 itulah saya menghadap Pak Bupati Pak. Karena saya merasa senior berpangkatan, menghadap Pak Bupati menginginkan jabatan kepala dinas Pak, dengan kompensasi 500. Setelah menyampaikan itu mungkin Pak Bupati mempertimbangkan, saya langsung pamit Pak. Beberapa hari kemudian Pak Bupati menanyakan masalah yang saya bicarakan Pak. Kata saya ada 250 dulu nih. Siap nanti malam diambil. Nah, malamnya diambil oleh ajudan Relatif menyerahkan ke Bupati Pak. Beberapa hari kemudian juga lagi saya sampaikan lagi 250, jadi pas 500. Setelah tanggal 7 terbitlah SK PLT Bandas. Bulan berapa? Tanggal 7 Tanggal 7 Januari 2019 terbitlah SK PLT. Nah, pada saat itu kepala dinasnya sudah pensiun Pak ya berarti? Pensiun Pak. Agus Susiawanto. Saya pensiun juga, Agus Wanto Iya. pensiun. Yang saya jadi ini Ibu Ina yang sekretaris di Dinas PO.
menjabat PLT lalu dimutasi ke jadi sekretaris Badan Bank atau Kerja. Ya. Terkait pengisian kekosongan jabatan di dinas saat itu Pak ya, apakah tidak dilakukan semacam lelang jabatan begitu? Ya karena PLT kan tidak ada lelang jabatan Pak, makanya sampai 3 tahun saya jadi PLT Pak. Tidak ada ya. Nah, kemudian apakah PLT bisa menjadi definitif sebagai kepala dinas saat itu Pak? Tidak bisa Pak tanpa melalui proses lelang jabatan. Oh, oke. Baik. Nah ini supaya lebih detail Pak ya. Tadi Desember 2018 itu semua di rumah Bapak ya mengasihnya? Iya, rumah saya Pak diambil oleh Abdul Latif. Ya 2 kali di rumah Bapak dua-duanya gitu. Oke. Nah terkait nilai 500 ini Pak, bagaimana? Apakah ada kesepakatan kah atau ada komitmen atau seperti apa? Saya yang menawarkan Pak, jadi mungkin Bapak sepakat. Atau kemampuan Bapak ada segitu waktu itu atau seperti apa itu maksudnya? Saya menawarkan 500 Pak. Oh Bapak, oh Pak Maliki yang menyampaikan ada 500 begitu? Ya Pak. Oke. Baik. Nah, kemudian ada 10 juta terkait istri Pak Maliki, Ibu Rohana, betul Pak ya? Betul. Ya. Mau mendebat kasih hubungan industrial di dinas PTM PSP. Betul. Nah, ini bagaimana Pak? Apakah Bapak menyerahkan langsung 10 juta atau kayak apa ini? Saya langsung menyerahkan pada sore hari. Pak Bupati kalau waktu itu sore hari mau pijat Pak. Nah, tapi dia pijatnya juga di Wisma itu juga Pak, di mes itu. Saya serahkan amplopnya sama namanya kan Pak. Oke. Datanya. Ya. Ada pembicaraan apa saat itu Pak? Katanya Pak tolong istri saya minta edukasi dari Kasubag program di sekretariat modal PSP itu menjadi kasih pendudukan tadi Pak. Ternyata saat pelantikan pertama tertinggal Pak. Oke. Saya tanyakan Pak, ketinggalan lupa dia saat pelantikan berikutnya baru masuk. Oh, akhirnya jadi kepala kasih hubungan industrial ini jadi. Jadi Pak. Tapi periode berikutnya begitu. Ya. Oke. Nah, sepengetahuan Pak Maliki ya, apakah memang istri Pak Maliki ini Bu Rohana berkompeten untuk menduduki jabatan kepala seksi itu? Menurut saya berkompeten Mbak karena jabatan untuk eselon 4 di bidang itu yang paling capek itu pekerjaan sebuah program Pak, karena itu perencanaan dan seluruh bidang. Bukan soal capeknya Pak. Pangkat kan ada golongan, jabatan apakah sudah memenuhi syarat untuk menjadi kepala seksi? Sudah memenuhi syarat Pak, karena Sudah. eselonnya sama Pak, antara sebuah program dan kepala seksi. Oke. Atau pertanyaan lain, apakah Bu Rohana menjadi kepala seksi tadi karena pemberian 10 juta tadi? Ya, kalau kita kan karena saya ngasih, tapi enggak gitu. Iya, karena kalau pangkat cukup ya sesuai semua. Ya. Ya. Baik. Nah, itu yang 510 juta ya, Pak Maliki. Kemudian kami konfirmasi BAP Pak Maliki terkait dengan proyek-proyek yang di sumber daya air ini mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2021 ya Pak Maliki ya. Ya. Di BAP ini ya nomor 86 kemudian diperbaiki di BAP 94. Di tahun 2017 Pak Maliki sebutkan proyeknya dan perusahaannya, tapi tidak ada nama kontraktornya. Masih ingat Pak nama-nama kontraktornya ini? Nomor berapa? Misalnya CV Hasrat Bina Mandiri, kontraktornya siapa ini Pak?
Itu kalau nggak salah sama Haji Samsuri atau apa? Haji Samsuri, Nih, Haji Samsuri. Samsuni. Pemberiannya 14 juta. Itu kan di BAP Bapak itu ya. Hanya ada perusahaan, tapi tidak ada orang kontraktornya ya. Betul ya Pak Maliki? Ya. Duta Mandiri, CV Duta Mandiri. Untuk kalau berapa? Siapa? Siapa Pak? Berapa berapa? Oh BAP, kalau kita yang BAP TPK ini yang nomor 94 86 kemudian diperbaiki 94 Pak ya. Untuk tahun 2017. Betul 94 mana 2017. Ada Pak? Iya betul ya, ada ya, udah sama ya, tahun 2017 ya. Ya, perkuatan tebing desa Teluk Buluh, nggak usah saya sebutkan lagi proyeknya. Saya mau memastikan Pak, kalau ada pemberian, ada orang yang memberi. Jadi kalau Bapak sebut perusahaan saja, maka siapa orangnya gitu Pak? Jadi gini Pak, ini kan hasil data berkas dari penyidik kan, saat saya diperiksa, jelaskan katanya kan itu Pak, kalau kejadiannya itu, ini saya pakai itu, jadi karena keinginannya antara 5-11%, saya itu apa hitungannya Pak? Atau ini Pak, kalau dia minta itu ada yang belum ada apa ya Pak? Ya ini kan kalau dilihat nilai kontraknya, pertunjukan langsung ya. Ya. Ya, di bawah 200 juta. Fee-nya juga 14 juta di bawah 20 juta. Yang mau kami tanyakan Pak, bagaimana ini teknis penyerahannya? Apakah ketika diberikan 14 juta kepada Pak Maliki, langsung Pak Maliki serahkan ke Abdul Latif atau dikumpulkan seperti dulu? Kumpulkan dulu Pak. Nah, makanya tadi kami tanyakan ada orang-orangnya nggak ini, bagaimana peristiwanya Pak? Misalnya dari Duta Mandiri itu orangnya siapa gitu, pemberinya? Biasanya Pak kalau sudah selesai pekerjaan, daerah dia mau dia setor itu Pak. Itu. Dia menyetor ke Pak Maliki. Ya, Bapak kumpulkan dulu. ya setor dulu Pak. Ya. Ini kan banyak ini Pak ya. Di tahun 2017 ini 38 Pak. Ya. Ya, 38 proyek. Ya kan terkumpul 614 juta. Ya, apakah ini sekaligus 614 juta ini Bapak serahkan ke Abdul Latif atau seperti apa Pak? Tidak Pak. Tahap juga Pak. Tahap di hasil akhirnya Pak. 3 tahap. Bertahap Pak. Bertahap. Oke. Bagaimana prosesnya Pak? Apakah selalu di rumah Pak Maliki atau bertemu Latif di luar? Biasanya kalau siang dia kan melapor menghadap Pak Bupati bahwa ada uang gitu Pak. Lalu malam hari siap untuk diambil gitu Pak. Lalu Pak Bupati biasanya relatif ke rumah saya Pak. Latif yang datang. Ya. Oke. Baik. Di keterangan saksi ini 614 juta seluruhnya ya. Oke. Nah kemudian tadi memang nggak ingat itu Pak, nama-nama kontraktornya Pak? Ya, saya ingat Pak. Nggak ingat semua ya. Oke. Di tahun 2018 ini Pak, ada 31 proyek Pak ya. Ya. Dengan nilai 404 juta. Ya Pak. Oke. Kemudian
di tahun 2019 dengan nilai 883 juta ini Pak. Ya, Pak. Kemudian tahun 2020 dengan nilai 609. Ini Bapak bilang tadi ya, 439 juta Bapak serahkan kepada Latif, sisanya 170 juta Bapak gunakan sendiri. Ya. Kemudian tahun 2021 ini sudah termasuk Pak Marhaini dan Pak Fahriyadi nih Pak ya. Ya. Nah, total fee 818 juta, dalam BAP yang Bapak serahkan 225 juta kepada Abdul Latif. Sisanya 593 juta Bapak gunakan sendiri juga. Kita itu 2000 ada program itu Pak. Di OTT sekian Pak. Oh iya, oke. Dikurangi yang OTT ya. 345 juta ya. Oke, sisanya Bapak gunakan sendiri. Begitu Pak Maliki? Ya? Iya, sisanya maksudnya. Ya. Baik. Nah, catatan kami Pak, sudah berulang-ulang kami hitung. Ini totalnya 2.565 juta. Belum dikurangi yang diambil oleh OTT. Begitu Pak? Ya. Nah, kemudian kami konfirmasi keterangan saksi Pak Marwoto Pak di hadapan persidangan ini. Yang pertama, keterangan Pak Marwoto itu ada uang 750 juta yang diberikan Maliki kepada Abdul Latif di rumah Maliki disaksikan oleh Marwoto tahun 2019. Betul Pak Maliki? 750 juta tahun 2019. Keterangannya seperti itu Pak. Ada tidak? Ya benar. Hah? Maksudnya Keterangan Pak Marwoto, Pak Maliki menyerahkan uang 750 juta kepada Abdul Latif di rumah Pak Maliki, disaksikan oleh Pak Marwoto tahun 2019. Ini totalnya 2,1 miliar, tapi diberikan dalam 3 tahap. Pertama dari Pak Maliki, kedua dari Haji Fahmi, ketiga dari Benhar. Totalnya 2,1 miliar. Saya kan tidak ditambah di bidang lain itu Pak. Jadi punya marga di Pak saya tidak diberikan. Cuma yang terlihat PRT tapi tidak terancang ya Pak. Oke, kita bicara peristiwanya Pak. Seingat Pak Maliki, ada tidak Pak Maliki menyerahkan 750 juta kepada Abdul Latif di rumah Pak Maliki tahun 2019? Pak Maliki? Saya tidak ada Pak. Kamu saya tidak ikut campur kalau Pak di bidang lain Pak. Ya tidak ikut, bukan tidak ikut campur, maksudnya peristiwanya Pak. Ada tidak Bapak menyerahkan uang seperti ini? Tidak ada Pak. Tidak ada. Yang kedua Pak, uang sebesar 250 juta diberikan Maliki kepada ajudan Abdul Latif. Uang tersebut berasal dari Wahyuni tahun 2020. Uang berasal dari maksudnya Pak. Wahyuni. Oh ada waktu itu Pak. Nah, benar ini ya. Untuk melunasi proyek BPBD. Saksi tahu? Kalau tidak salah Pak, itu dapat Buletan kalau salah. Buletan begitu salah. Hah? Jembatan ya, BPBD ya, betul. Wahyuni ini siapa Pak? Adik saya Pak. Adik kandung? Ya. Ya.
Ada. Kemudian yang ketiga, masih keterangan Marwoto, uang sebesar 552 juta diberikan Maliki kepada Abdul Latif yang berasal dari pekerjaan PT Cahaya Purna Nusaraya. Uang tersebut diambil di mobil Maliki yang diparkirkan di halaman Dinas PUPR tahun 2020. Saksi tahu PT Cahaya Purna Nusaraya? Tahu saya Pak, perusahaan saya Pak. Ya, Tahu. perusahaan Pak Wahyuni. Ya. Ya. Ada peristiwa ini, Pak? Lupa saya Pak. Lupa. Diambil di mobil Bapak di parkir halaman Dinas PUPR. Karena biasanya mereka jadi urusan, jadi saya nggak tahu urusan dengan motor ini Pak. Nah. Biasanya Wahyuni langsung begitu. Biasanya dia sama apa nih? Sama stafnya, staf Wahyuni itu urusan itu. Oh, ada staf Wahyuni. Saya nggak ada kaitannya itu, nanti mereka kalau berproblem mereka sendiri, saya nggak juga kan ya Pak. Gitu juga dengan orang lain. Oh. Berarti gimana Pak? Lupa atau tidak ada ini Pak? Saya merasa dijaga Pak. Hah? Gimana Pak? Saya merasa dijaga Pak. Oh, merasa tidak ada. Oke. Baik. Itu yang keterangannya Marwoto tadi. Nah, kemudian Pak Maliki mengetahui proyek-proyek yang dikerjakan Pak Wahyuni di Bina Marga? Untuk 2021 kemarin rasanya satu aja dapat skiring bandara Pak. Dari 2019 tahu? 2019 itu kalau nggak salah pendatannya juga Pak, yang sekitar 7 miliar. Ya. Nah, karena ya Pak Wahyuninya belum diperiksa di sini, makanya kami mengkonfirmasi ke Pak Maliki ada pengetahuan tentang itu ya. Pak Maliki mengetahui ada sejumlah uang yang diberikan Pak Wahyuni untuk operasional Kejaksaan Negeri HSU Amuntai. Tidak tahu saya Pak. Tidak tahu ya. Mau langsung ke Oh, itu langsung Pak Wahyuninya. dan mau foto langsung. Oh, dan Marwoto. Tahu nggak? Iya, baik. Iya. Apa lagi Jom? Oh ini dokumennya itu sudah. Iya, udah semua. Ya, kami kira itu aja Pak ya. Ini Pak Wahyuni perusahaannya Pak, PT Surya Sapta Tosan Talina, Ya betul. PT Pusaka Agung Manunggal, Betul. PT Asia Timur Konstruksi. Betul. Habis. Berarti biasanya kalau Bina Marga itu langsung Pak Wahyuni ke Marwoto Pak ya. Sepengetahuan Pak Maliki. Tidak ada kaitannya dengan saya Pak. Iya. Tapi Pak Wahyuni ini ada proyeknya juga, pekerjaannya di bidang sumber daya air. Tidak ada. Nggak ada ya. Baik. Kami kira cukup yang mulia. Hanya konfirmasi itu aja.